Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan bahagia teruntuk anak-anak kami semua, dan tetap semangat belajar serta memperbaiki diri. Di video kali ini kita akan membahas tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapakah kita wajib beribadah dan bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana kita beribadah dan bersyukur kepada Allah? Materi ini ada di kelas 12 SMA atau SMK. Seperti biasa, profil saya ada di akhir video ini. Simak terus video ini. Namun untuk mengambil berkah sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Mari kita pahami peta konsep ini. Apa kaitan antara ibadah dan syukur, dan apa hikmah ibadah dan syukur? Setelah membahas materi ini, diharapkan kamu lebih giat beribadah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk direnungkan. Tayangan ini menunjukkan betapa kecilnya kita. Alam raya dan seisinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya yang bernama manusia. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini diberikan secara cuma-cuma. Terlalu banyak kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia, dan tak seorang pun mampu menghitungnya, walaupun menggunakan alat hitung tercanggih. Meskipun begitu banyak karunia yang diberikan untuk manusia, namun hanya sedikit manusia yang menyadari dan mengakui karunia tersebut. Padahal, andai saja semua manusia mau sedikit memikirkan apa yang ada pada diri mereka, niscaya mereka akan merasa begitu kaya raya dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak ternilai harganya. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, semuanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara cuma-cuma. Dari semua anugerah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta manusia untuk berterima kasih kepadanya dengan cara menyembahnya tanpa menyekutukannya dengan apapun. Satu hal yang harus dipahami oleh manusia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembahnya sama sekali bukan untuk kepentingan Allah, karena ketaatannya tidak menambah kemuliaan Allah dan kekafirannya tidak akan mengurangi keagungannya. Kewajiban ibadah itu justru untuk kepentingan manusia itu sendiri. Bagi yang sadar dan bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan surga bagi mereka. Dan bagi yang mengingkari nikmatnya, Dia juga telah menyiapkan neraka bagi konsekuensi perbuatannya di dunia. Bersyukur atau kufur itu pilihan. Apapun pilihan kalian, akibatnya akan kembali kepada kalian juga. Seorang yang istimewa. Ia bukanlah nabi dan rasul, tapi namanya dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran Luqman, terutama kepada anaknya, diabadikan dalam Al-Quran. Allah telah memberinya hikmah sebagaimana disebutkan dalam ayat 13 surah Luqman ini. Dan dalam ayat 13 ini disebutkan bahwa Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya. Dan hendaknya setiap orang tua muslim mencontoh parenting dan pendidikan anak ala Luqman ini. Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah.
Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah dan untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melakukan yang baik. Kemudian, nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengi dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Firman-Nya, dan menyapinya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam, untuk mengingatkannya tentang ihsan, kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu." Isi kandungan surah Luqman ayat 13 dan 14 dari tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka adalah: 1. Orang tua harus mendidik anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan ini yang paling utama sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. 2. Surah Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. 3. Syirik atau menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zolim atau aniaya yang melebihi besarnya dosa syirik. 4. Surat Luqman ayat 14 berisi perintah birrul walidain. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. 5. Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. 6. Ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Motivasi terbaik dalam beribadah adalah rasa syukur. Dengan landasan syukurlah seorang hamba akan berbahagia dalam mengabdi kepada Allah. Seberat apapun perintah, ia akan berusaha melaksanakannya dengan senang hati. Syukur erat kaitannya dengan nikmat, sehingga untuk menumbuhkan rasa syukur, kita harus mampu membangun kesadaran akan besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tanpa menyadari nikmat ini, sampai kapanpun kita tidak akan maksimal mengabdi pada Allah. Tak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak bersyukur kepada Allah. Sebanyak apapun ibadah yang dilakukan, tak akan sebanding dengan nikmat dan karunia yang diterima dari Allah. Demikian hakikat dari ibadah, sebagai ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya. Jadi, menunaikan ibadah bukan hanya sebatas pelunas utang dan menunaikan kewajiban saja. Kita lanjut ya. Lantas apa hikmah beribadah dan bersyukur kepada Allah? Hikmahnya adalah: 1. Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. 2. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati
dalam menjalani setiap aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dengan menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah terhindar dari siksa api neraka. Pemimpin yang haus nasihat. Suatu ketika, Umar pulang dari kunjungannya ke Syam Syria menuju Madinah untuk melihat kehidupan rakyatnya dan bertemu dengan seorang nenek tengah beristirahat di gubuknya. Umar bertanya kepada nenek itu tentang apa yang dilakukan oleh Umar sekarang. Nenek itu pun menjawab, ia telah pulang dari kunjungannya ke Syam dengan selamat. Bagaimana menurutmu tentang pemerintahannya? Tanya Umar. Tentang ini, aku berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membalasnya dengan kebaikan. Jawaban nenek itu. Mengapa begitu? Selidik Umar. Karena aku tidak pernah mendapatkan 1 dinar pun atau 1 dirham pun darinya sejak ia menjabat sebagai Amirul Mukminin. Ujar nenek itu lagi. Umar segera menimpali. Bagaimana kalau Umar tidak tahu keadaanmu, karena kamu berada di tempat seperti ini? Nenek itu membalas dan menjawabnya. Subhanallah, demi Allah, aku tidak pernah mengira bahwa ada seseorang yang bertanggung jawab atas urusan orang lain sedangkan ia tidak tahu keadaan mereka semua. Setelah mendengar jawaban nenek itu, maka Umar seketika itu menangis seraya berkata pada dirinya, "Hai Umar, semua orang lebih pintar darimu, hingga nenek-nenek ini sekalipun." Akhirnya, sang nenek pun tahu bahwa yang dihadapannya adalah Umar, sang khalifah. Dan nenek ini segera meminta maaf karena merasa telah lancang. Tapi Umar justru bersyukur dan kemudian memberikan bantuannya. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.